wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok teori belajar behavioristik. Nah, di sini kita mau perkenalan nih. Terus nyebutin 3 NIM belakang dari aku, Nabila Nur Aini, NIM belakang 253. Saya Liliana Nur Aini dengan NIM belakang 216. Saya Kaila Jasmina Zara dengan 3 NIM belakang 224. Saya Mei Triswati Ningsi dengan NIM belakang 233. Langsung aja dilihat videonya. Kali ini saya akan membahas tentang teori behavioristik, salah satu teori penting dalam psikologi pendidikan yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati secara langsung. Teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi ketika seseorang memberikan respon terhadap suatu stimulus dari lingkungan. Dengan kata lain, belajar adalah hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Dalam pandangan behavioristik, hal-hal seperti bakat, minat, atau emosi tidak menjadi fokus utama. Yang terpenting adalah bagaimana perilaku bisa dibentuk, diubah, dan diamati melalui pengalaman belajar. Menurut teori ini, aktivitas belajar dianggap sebagai pengulangan perilaku yang akhirnya menjadi kebiasaan. Melalui proses belajar, perilaku seseorang dapat dimodifikasi dengan memberikan stimulus yang sesuai. Ada beberapa prinsip utama dalam teori behavioristik, yaitu yang pertama, objek utama psikologi adalah tingkah laku yang bisa diamati. Semua tingkah laku berakar pada refleks dan pentingnya penciptaan kebiasaan melalui pengulangan. Yang kedua adalah dalam proses belajar menurut behavioristik terdapat 2 hal penting, yaitu hukuman dan penguatan. Hukuman digunakan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, seorang siswa diberi tugas tambahan agar tidak mengulangi kesalahannya. Sedangkan penguatan digunakan untuk memperkuat perilaku positif. Contohnya, ketika siswa diberi pujian atau penghargaan setelah menyelesaikan tugas dengan baik, semangat belajarnya akan meningkat. Baik hukuman maupun penguatan sama-sama berperan dalam membentuk perilaku melalui hubungan stimulus dan respon. Selain itu, teori behavioristik juga menekankan pentingnya pengulangan dan pembiasaan. Pengulangan dilakukan agar hubungan antara stimulus dan respon menjadi semakin kuat. Ketika peserta didik memberikan respon yang tepat dan mendapatkan penghargaan, hubungan tersebut akan menjadi kebiasaan otomatis. Sedangkan pembiasaan membantu membentuk perilaku positif yang muncul dari kesadaran diri, pemahaman makna, dan rasa tanggung jawab, sehingga dilakukan secara sukarela dan berkelanjutan. Beberapa tokoh terkenal dalam teori ini adalah Albert Bandura, Edwin Ray Guthrie, dan Ivan Pavlov. Albert Bandura menekankan pentingnya belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Sedangkan Edwin Ray Guthrie menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon perlu diperkuat melalui pengulangan yang sering. Sementara menurut Ivan Pavlov terkenal dengan eksperimen anjingnya yang menunjukkan bahwa perilaku bisa dibentuk melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Jadi, secara singkat, teori behavioristik mengajarkan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku yang bisa diamati, yang terbentuk melalui stimulus, respon, penguatan, pengulangan, dan pembiasaan. Melalui teori ini, guru dapat membantu siswa belajar dengan memberikan rangsangan yang tepat, penguatan perilaku positif, dan membentuk kebiasaan belajar yang baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari teori behavioristik. Yang pertama, membekali pendidik atau guru agar selalu teliti dan responsif terhadap segala kejadian yang terjadi selama proses belajar. Yang kedua, dalam kegiatan belajar mengajar, pendidik atau guru tidak terbiasa menggunakan metode pembelajaran ceramah. Sebagai hasilnya, peserta didik terbiasa untuk belajar secara mandiri jika peserta didik mengalami kesulitan atau kurang paham pada materi yang sedang dibahas. Mereka dapat mengajukan pertanyaan kepada pendidik atau guru yang mengajar. Yang ketiga, munculnya perilaku yang diharapkan dari pihak pendidik atau guru. Memberikan reinforcement dengan memberikan penghargaan kepada individu yang dianggap pantas
untuk menerimanya atau tidak memberikan penghargaan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, dengan melakukan reinforcement positif secara terus-menerus dan memberikan pelatihan yang berkesinambungan, potensi dan kecerdasan peserta didik yang telah ada dapat dimaksimalkan. Selanjutnya, pendidik atau guru telah merancang materi ajar selama sistematis dimulai dari yang paling sederhana hingga yang paling lebih kompleks dengan menyusun tujuan pembelajaran yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian penting. Terlihat dari kemampuan peserta didik dalam menguasai keterampilan dalam bidang tertentu serta menunjukkan perilaku yang konsisten dalam penguasaan di bidang itu. Jadi di sini saya mau menjelaskan kekurangan dari teori behavioristik. Yang pertama, materi telah disusun sebelumnya. Jadi dalam pandangan behavioristik, proses pembelajaran dianggap sebagai hubungan stimulus dan respons. Oleh karena itu, materi biasanya sudah tersusun secara kaku dan struktur sebelumnya. Yang kedua, tidak cocok untuk semua materi. Teori ini efektif digunakan untuk materi yang sifatnya itu hafalan, keterampilan sederhana, atau pembentukan kebiasaan, misalnya membaca huruf, menghitung dasar, dan juga menulis. Yang ketiga, peserta didik bersifat pasif. Siswa hanya mendengar, mencatat, dan menghafal. Akibatnya, siswa tidak banyak terlibat aktif dalam menemukan pengetahuan sendiri, kurangnya sifat kritis, dan belajar hanya sebatas menghafal dan menirukan, bukan memahami makna atau mengembangkan ide baru. Yang keempat, menghambat kreativitas. Peserta didik diarahkan untuk menjawab benar sesuai aturan yang ditentukan oleh guru, bukan untuk mencoba ide baru. Dan yang kelima, berpusat pada guru. Di dalam teori ini, guru menjadi sumber utama pengendali jalannya pembelajaran dan guru yang menentukan materi, urutan kegiatan belajar, dan metode yang digunakan, sedangkan siswa hanya berperan sebagai penerima dan pelaksana instruksi dari guru saja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Teori behavioristik menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respon. Nah, artinya ketika seseorang belajar, ia akan bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pemberi stimulus, sedangkan siswa memberikan respon sesuai dengan bimbingan yang dilakukan guru. Dalam pembelajaran yang berdasarkan teori ini, guru menjadi pusat kegiatan belajar. Materi disampaikan secara bertahap, dari yang mudah hingga yang lebih sulit, supaya siswa bisa memahami secara perlahan dan terarah. Guru juga tidak hanya menjelaskan, tetapi juga memberikan contoh atau instruksi yang jelas, agar siswa bisa meniru dan terbiasa dengan perilaku atau kemampuan yang diinginkan. Penerapan teori behavioristik bisa kita lihat dalam kegiatan seperti ulangan atau tes untuk melatih siswa dalam memahami hubungan antara pertanyaan dan jawaban. Selain itu, pengulangan materi juga sangat penting untuk membentuk kebiasaan belajar. Nah, supaya siswa tetap semangat, guru bisa memberikan penghargaan atau pujian ketika siswa berhasil. Dan begitu juga sebaliknya, ketika ada kesalahan, guru juga bisa memberikan hukuman yang bersifat mendidik agar siswa tidak mengulanginya lagi. Namun, pembelajaran seperti ini akan lebih efektif jika siswa sudah siap secara mental dan fokus untuk belajar. Walaupun begitu, perlu kita ingat juga, teori behavioristik sering membuat siswa menjadi pasif dan kurang kreatif karena pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru. Meskipun begitu, teori ini tetap penting karena bisa membantu siswa untuk membangun disiplin, kebiasaan belajar, dan keterampilan dasar melalui latihan serta pengulangan. Jadi, kalau digunakan dengan tepat dan seimbang, teori behavioristik bisa menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan terarah.